واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم يا رب بالمصطفى علم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Yang kita hormati Ketua Mushola Al-Maidah itu Bapak Muhammad Rizki beserta dengan jajarannya, dan yang kita muliakan Ketua RT 06 RW 03 Bapak Seno Bayu Haji dan Bapak RW Mukhtar Saloti, dan para bapak yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa takriman wa ta'ziman wa mahabbah. Semoga dengan berkumpullah kita semua di sini untuk niat tolak kita beriman kepada Allah, selama kita meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Selama kita tidak menduakan Allah, selama kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bapak dirahmati Allah, insya Allah setiap pertemuan kita akan membahas kajian kitab fikih dalam kitab At-Tanhibu fi Adillati Matan al-Ghaya wa Taqrib dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti dikuatkan dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada Allah lima yasha, bagi siapa yang Allah hendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan bagi siapa yang menduakan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya Allah telah menyesatkannya dengan sesat-sesatnya. Bahkan dikuatkan juga dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sesungguhnya bagi siapa yang menduakan Allah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan alaihi baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya adalah api neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar, dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menolongnya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan bagi siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya, Allah akan memberikan solusinya. Man ini kalau kita mengkaji ya secara nahwu maupun sharh, man itu ismun mausulun yadullu ala amiyah, itu huruf sambung yang menunjukkan kepada subjek maupun objek tanpa batas, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, sama ia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, pasti Allah akan memberikan solusinya. Kita perhatikan Bapak, ketika Allah menyebutkan jalan keluar, makhrajan, ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Bukan al-makhrajah, tapi makhrajan. Apa sih makhrajan? Makhrajan jalan keluar, tapi bentukan nakirah bukan ma'rifah. Nakirah apa artinya? Global, umum. Jadi Allah ingin mengatakan kepada setiap hambanya, wahai hambaku, jika kalian memiliki kesulitan hidup, baik kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan di kantor, kesulitan dalam berdagang, kesulitan dalam hubungan sosial, solusinya kita bertakwa kepada Allah, pasti pelan-pelan Allah akan memberikan jalan keluarnya, pasti pelan-pelan Allah akan memberikan solusinya. Kadang kita banyak keluhnya sama Allah, benar gak? Banyak keluhnya kepada Allah. Emang sifat manusia. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'an.
Kami belajar al-'aqidatul Islamiyah udah salah ajarannya. Enggak ada disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti apa? Allahu Rabbi. Nah, ternyata amalan-amalan tadi kita sampaikan, kalimat la ilaha illallah, baik bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, salat kita, maupun amalan kebaikan si Allah, itu nanti semua yang akan menjawabnya. Itu bagi orang yang beriman kepada Allah, maka jangan takut, jangan khawatir. Tapi bagi orang-orang yang munafik, awil murtad, atau ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, dia akan menjawab apa? La adri. Apa adri? Aku tidak mengetahui. Tentang jawaban malaikat Munkar dan Nakir, sehingga Allah apa? Fayadribullah bimirzabatin min hadidin. Allah akan menyiksa, Allah akan memukul dengan tongkat yang terbuat dari besi. Yang dimana ketika Allah menyiksa orang yang munafik atau ragu kepada Allah di masa hidupnya, seluruh yang ada di muka bumi ini mendengarnya, illa insan, kecuali manusia. Andai kata Bapak manusia bisa mendengar siksaan orang yang berada dalam kubur, lasu'iqah, pasti akan pingsan, pasti cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, itu diterangkan kalau orang yang beriman kepada Allah ketika sukses, berhasil dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, Allah akan mempersilahkan tidur sampai dengan hari kebangkitan. Bahkan kuburnya Allah luaskan 70 kali 70 hasta, yang disebut sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, taman dan taman surganya Allah. Tapi bagi orang munafik atau ragu kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Kuburnya Allah akan sempitkan, bahkan tulang-tulangnya Allah akan remukkan. Ini Pak kisi-kisi atau gambaran yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah, makanya tanda-tanda orang yang bertakwa seperti apa? Tanda-tanda orang yang beriman seperti apa? Al-Anfal ayat kedua. Surah Al-Anfal ayat kedua. Nanti boleh dibaca di rumah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya mereka orang-orang beriman kepada Allah, idza dzukirallah, apabila disebutkan, di sini naibul fa'il ya, bukan zakarallah, tapi dzukirallah wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah, gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan dan apabila dilantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Itu orang-orang seperti apa? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka semua yang selalu mendirikan sholat 5 waktu dan menafkahkan sebagian hartanya untuk berada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka semua akan mendapatkan beberapa derajat di sisi Allah dan ampunan Allah, bahkan diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang amat mulia. Ada yang mengatakan 18. Sunah-sunahnya ada yang mengatakan 24. Lalu ada nanti sunnah ab'ad, sunnah hayat. Kalau yang tertinggal fardu seperti apa? Ya, ini kan hal-hal sepele, tapi kita harus mengetahuinya. Makanya salah satu rukun sholat harus diperhatikan, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Yang membaca surah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah?
salah satu dari rukun-rukun sholat. Bacaan harus benar. Maka nanti ada hadis dan Nabi kita Muhammad SAW, maaf, nikul haqqo walakana murron, meskipun pahit harus disampaikan. Seseorang makmum atau imam membaca surah Al-Fatihahnya, maaf, tidak lebih baik daripada makmum. Maaf, sholatnya nggak sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ada yang syak, yang ragu. Makanya orang zaman dahulu, maaf, ketika imamnya bacaannya lebih baik sholat munfarid atau sholat yang sendiri, sah bagi dirinya. Makanya menjadi imam nggak boleh sembarangan, ya nggak boleh sembarangan. Ya harus benar diulangi lagi tuh, belajar Al-Fatihahnya. Kita belajar sampai kapanpun, Pak. Ya jangan gengsi, harus belajar apa-apa kepada siapapun. Yang kita kan di sini sama-sama belajar. Ya saya belajar, Bapak juga belajar. Gak mungkin saya ke surga Allah sendiri-sendiri. Mungkin Bapak duluan daripada saya. Karena kan kenapa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kadang yang menyampaikan yang lebih berat, belum tentu yang menyampaikan bisa melaksanakannya. Makanya kalau ke surga Allah nanti ajak saya. Kali Bapak dulu daripada saya. Ya, jangan siapa, ya nggak kenal. Kalau aja ke surga Allah, saya ada di bawah. Jadi kita ke surga Allah bareng-bareng, nggak sendiri. Makanya Al-Fatihah ini paling penting, Pak, sebenarnya. Meskipun nanti rukun-rukun sholat 13 saya akan sampaikan niat yang benar seperti apa. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah bagaimana dia letak niat sholat. Wudu juga ada 2 tempat. Ya, mandi ada 3 tempat. Makanya Al-Fatihah gini. Saya belajar Al-Fatihah, Pak, di Banten, maaf, itu sampai 6 bulan. 6 bulan membaca Al-Fatihah pembelajarannya dengan almarhum Kiai Haji Soekarta. Sangatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi teman saya ada yang setahun tuh dalam tahsin Quran dalam surah Al-Fatihah. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ngalamin atau alamin, aina agak ditekan. Jangan alham, tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini banyak pendapat dari para ulama. Bismillah, Imam Syafi'i bagian dari surah Al-Fatihah. Makanya Bismillahnya dibaca. Jadi Bismillah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Tapi Imam Malik, meskipun Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, berpendapat Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kalau Imam Malik bacanya bukan Malik, yaitu Maliki Yaumiddin di dalam ilmu qiraatus sab'ah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i, tidak mengambil pendapat Imam Malik. Membaca Bismillah di mana? Dalam hati. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ya apa-apa, ya semuanya ada ilmunya. Jadi Bismillah ini kan gini, Pak. Nanti kalau dalam ilmu tajwid ada hukum pembacaan isti'adzah, basmalah dan surah. Yang hukum pembacaan isti'adzah, basmalah dan surah. Ada 4 hukum. Yang pertama, qat'ul jam'i. Ini yang masih belajar satu-satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebutnya qat'ul jam'i. Apa qat'ul? Terputus semuanya. Boleh, silakan. Yang kedua, waslul isti'adzah bil basmalah. Menyambung ta'awuz dengan bismillah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
isti'adzah disambung dengan bismillah. Itu waslul isti'adzah bil basmalah. Yang kedua, waslul basmalati bis surah, menyambung bismillah dengan surah. Nah, biasa dipakai oleh imam-imam tarawih. Diwasal semuanya, tapi jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Salat tarawih 3 menit, 4 menit, apa tuh Pak mintanya? Ya, nggak ada Pak. Ya, mungkin gini, harus menjadi pertanyaan besar. Maaf, kenapa sih kita rajin sholat, tapi tidak ada kebaikan yang ada di dalam diri kita? Masih gemet sama tetangga, ya masih dengki sama tetangga. Kenapa? Padahal sholat itu kan baik. Mungkin sholat kita belum tumak-ninah, padahal tanpa didasari setiap ruku, ya, setiap iktidah, setiap sujud itu nilai-nilai kebaikan di mata Allah. Makanya doa yang paling ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersujud. Orang yang bersujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala la ujubun, tidak ada hijab, tidak ada batasan di antara seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-hadirina min ahsani ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim. Ajirna min adzabid dunya wal adzabil akhirah. Da'wahum subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.